Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk geografi yang pertama kita akan belajar tentang konsep wilayah. Sebelumnya, wilayah itu apa? Wilayah itu adalah bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik-karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Contoh, perbedaan wilayah dataran tinggi dengan wilayah pantai. Nah, kalau kita lihat pada gambar berikut, di wilayah dataran tinggi ini secara fisik. Berarti kalau secara fisik itu dapat dilihat oleh indera mata kita. Nah, ini misalkan aspek fisiknya apa yang bisa dilihat? Bahwa di dataran tinggi ini permukaan buminya berupa tanah vulkanik karena dekat dengan gunung berapi misalkan. Terus yang kedua, tanaman budidayanya. Kalau kita lihat kebanyakan di dataran tinggi itu tanamannya adalah teh, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Terus iklimnya apa? Kalau kita merasakan di dataran tinggi, berarti iklimnya adalah dingin atau sejuk. Terus aspek non-fisik. Kalau non-fisik atau sosial, kita bisa melihat dari masyarakatnya, penduduknya di sekitar dataran tinggi ini tadi. Berarti apa? Mayoritas penduduknya atau masyarakatnya itu bermata pencarian sebagai petani kebun atau aktivitasnya berkebun. Kemudian, perbedaannya dengan wilayah pantai apa? Dataran tinggi tadi sudah saya jelaskan, baik aspek fisik maupun non-fisiknya. Nah, sekarang kita bedakan dengan wilayah pantai. Kalau di wilayah pantai itu aspek fisiknya berupa apa? Permukaan buminya berupa, ini ada, kita lihat air lautnya. Terus selain itu ada pasir dan juga ikan-ikan laut. Kemudian yang kedua, tanamannya apa? Kalau di daerah pantai, pasti yaitu apa? Kelapa. Terus beriklim panas. Kalau kita rasakan di daerah wilayah pantai ini, yaitu iklimnya panas. Kemudian kita lihat di non-fisik atau sosial. Nah, dilihat dari masyarakatnya yang tinggal di sekitar pantai ini, berarti apa? Mata pencahariannya adalah nelayan. Nah, sudah tahu ya perbedaan antara dataran tinggi dengan pantai. Terus kemudian untuk unsur wilayah, berarti yang di dalam wilayah itu apa aja? Nah, kalau kita lihat misalkan ini adalah peta Indonesia. Pasti di Indonesia ini memiliki wilayahnya, yaitu wilayah, ada beberapa wilayah. Nah, di sini ciri dan luas tertentu. Pasti Indonesia itu memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Kemudian Indonesia juga memiliki luas. Yang kedua, berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Contoh, di Jawa itu pasti berbeda dengan wilayah Sumatera. Di Kalimantan itu juga berbeda dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Kemudian yang nomor 3, dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif. Nah, di Jawa itu kan pasti dibatasi dengan garis administratif, yaitu dibagi lagi menjadi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya, untuk konsep wilayah. Nah, konsep wilayah ini yang pertama ada wilayah formal atau homogen. Adalah suatu kawasan geografis yang homogenitas dan didasarkan pada satu kriteria atau unsur. Nah, jadi di wilayah formal ini bersifat statis atau tetap. Kemudian seragam. Ya, seragam, statis, dan memiliki satu unsur. Itu adalah formal. Contohnya apa? Di desa mayoritas masyarakatnya memiliki agama dan mata pencahariannya yang sama. Kalau misalkan di desa itu kan kebanyakan ini ya, lebih ke tradisinya. Misalkan agama Islam, tapi di situ ada tradisi. Misalkan di daerah gunung. Nah, di daerah gunung itu pasti ini ya, masyarakatnya juga memiliki tradisi. Terus kemudian mata pencahariannya apa? Mayoritas di situ
bertani kalau misalkan di desa. Terus yang kedua itu wilayah fungsional atau heterogen. Nah, kebalikannya dari formal, kalau heterogen ini wilayah yang memiliki beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan serta bersifat heterogen. Nah, berarti di sini kebalikannya, kalau tadi homogen itu statis atau tetap, tapi kalau fungsional itu dinamis atau berubah-ubah. Kemudian yang kedua perbedaannya, kalau formal itu tadi kan seragam, sedangkan kalau fungsional itu beragam. Kemudian tadi kalau homogen itu terdiri dari satu unsur, tapi kalau fungsional lebih dari satu unsur. Nah, contohnya fungsional, wilayah Jakarta dan sekitarnya saling berkaitan. Jadi, wilayah Jakarta ini kan sudah maju atau pusat pemerintahnya, pusat kegiatannya itu kan sudah maju dibandingkan daerah sekitarnya. Maka dari itu, masyarakat di sekitarnya memanfaatkan wilayah Jakarta tadi, yaitu misalkan dari segi pendidikannya. Kebanyakan wilayah di sekitarnya, masyarakat sekitarnya itu menimba pendidikan di Jakarta. Misalkan ada yang kuliah di Jakarta, itu dari wilayah sekitarnya. Kemudian, contohnya lagi, misalkan di wilayah Surabaya. Nah, kalian tinggal di Gresik, tetapi kalian memilih berkuliah untuk di Surabaya, karena Surabaya pendidikannya lebih maju. Dan juga dari segi kesehatan, fasilitas kesehatan, misalkan di Surabaya, fasilitas kesehatannya lebih lengkap. Akhirnya akhirnya kita yang ada di wilayah Gresik itu bisa ke Surabaya. Nomor 3 sekarang. Nah, wilayah vernakular atau perspektual. Jadi, wilayah ini, nama dari wilayah tersebut diambil dari pemikiran manusia karena karakteristik wilayah tersebut. Contohnya, Bogor. Nah, di Bogor ini kan iklimnya sejuk atau dingin. Nah, berarti di daerah Bogor ini sering hujan. Akhirnya apa? Akhirnya wilayah Bogor ini dari pemikiran manusia, Bogor dikatakan sebagai Bogor kota hujan. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugas yang pertama, kalian baca, kemudian dipahami materi tersebut. Setelah itu, kalian jawab dan dikirim ke WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.